Pada hakikatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Setiap perkara yang di dalamnya ada kepentingan, yang di dalam tidak dimulai dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang di dalam perkara tersebut menjadi suatu hal yang terputus. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Walaupun lisannya ketika menulis hadis dan melewati lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam, lisannya selalu mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Saya memulai dengan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, yang Allah Subhanahu wa taala miliki, yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada nabinya, ataupun Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam kitab-kitabnya, ataupun yang Allah Subhanahu wa taala simpan tanpa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapapun juga di alam semesta ini. Karena kita tidak boleh memberikan nama untuk Allah Subhanahu wa taala kecuali ada nasnya, ada dalilnya. Panggillah Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Kita melanjutkan pembahasan kita mengenai al-usul ats-tsalatsah. Sebelumnya kita membahas tentang keutamaan menuntut ilmu. Dilanjutkan dengan apa kandungan dari al-usul ats-tsalatsah. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan membahas matan apa yang tercantum dalam kitab al-usul ats-tsalatsah, 3 landasan utama. Penulis mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina. Penulis mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadamu, bahwasanya wajib untuk kita belajar dan mengetahui beberapa perkara. Dalam apa yang dibawakan oleh penulis Syekhul Islam rahimahullah dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, beliau mengawalinya dengan membawakan Bismillahirrahmanirrahim, mencantumkan Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang beliau lakukan dengan mengawali karya tulisnya dengan Bismillahirrahmanirrahim tidak lain dan tidak bukan karena beliau bersuri tauladan dan mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Al-Qur'anul Karim. Al-Quranul Karim sebaik-baik kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di muka bumi sebagai pedoman untuk seluruh manusia. Surat-suratnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, surat-suratnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dikecualikan surat Bara'ah, surat At-Taubah tidak diawali dengan basmalah. Adapun selainnya maka diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga penulis ketika mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam rangka mengikuti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, penulis mengawali Bismillahirrahmanirrahim dalam kitabnya bersuri tauladan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat-suratnya
dalam tulisan-tulisannya beliau mengawali tulisan-tulisannya dan surat-suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hakikatnya Nabi SAW ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Akan tetapi ketika Nabi SAW menulis surat, menulis kesepakatan, maka Nabi SAW memerintahkan juru tulisnya seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk mengawali apa yang Nabi SAW sampaikan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, beliau mengatakan wa yu'ayyiduhu ayda wuqu'u kutubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-muluk wa kutubihi fil qadaya muftatahatan bitasmiyah. Maka menguatkan hal tersebut juga, kata beliau, apa yang terjadi pada tulisan-tulisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan surat-surat yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah dan dikirimkan kepada raja-raja, dan ke dalam perintah-perintah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagikan kepada penjuru jazirah, maka surat-surat tersebut diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya thumma da'a bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibawakanlah surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqara'ahu, maka dibacakanlah surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza fihi, maka di dalamnya terdapat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dari min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari apa yang tercantum dalam Sahih Bukhari di Kitabut Tafsir, maka didapati Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali surat-suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalil yang ketiga. Yang pertama mengikuti Al-Quranul Karim, yang kedua mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat menyurat, yang ketiga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang di dalamnya ada kepentingan yang di dalam tidak dimulai dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang di dalam perkara tersebut menjadi suatu hal yang terputus. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Walaupun hadis ini adalah hadis yang sangat lemah sekali, bahkan dikategorikan tidak sahih dengan lafaz ini, akan tetapi dalam hadis-hadis yang lain disebutkan yang serupa dengan hadis yang tadi saya bacakan. Disebutkan dalam hadis lain yang tercantum dalam Musannaf Abdul Razzaq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi dzikrillahi fahuwa aqta. Setiap perkara yang perkara tersebut ada kepentingannya, la yubda'u, dan tidak diawali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa abtar, maka hal tersebut adalah terputus. Maka di hadis yang kedua ini disebutkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun di hadis yang pertama, yang hadis tersebut adalah hadis yang sangat lemah sekali, disebutkan la yubda'u fihi bi bismillah. Tidak diawali di dalamnya dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan bahwasanya hadis yang kedua, yang hadisnya itu adalah hadis yang bisa dijadikan hujjah, maka walaupun tidak dikatakan dengan bismillah,
Akan tetapi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tentu dengan mengucapkan bismillah, maka hal tersebut adalah termasuk dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang keempat, bahwasanya yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'anul Karim, yaitu surat Al-Alaq ayat yang pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakanmu. Sehingga di dalam ayat ini pun ada anjuran bahwasanya dengan kita memulai kitab, memulai suatu yang baik dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di dalam kitab ini juga tidak disebutkan hamdalah, hanya mencukupkan terhadap basmalah saja. Alhamdulillah artinya dengan innal hamdalillah nahmaduhu atau mengucapkan hamdalah saja. Akan tetapi dalam kitab ini hanya dibawakan basmalah saja. Maka kita katakan hal yang demikian adalah yang biasa dilakukan oleh para ulama ketika mereka menulis karya-karya tulis mereka. Mereka hanya mengawali kitab-kitabnya dengan basmalah tanpa mengucapkan hamdalah dan ataupun alhamdulillah. Maka bisa dikatakan hampir semua karya-karya ulama dikatakan oleh Imam Ibn Hajar Asqalani seperti Imam Bukhari dan syekh-syekhnya Imam Bukhari seperti Al-Imam Malik dalam kitab Muwatta, Al-Imam Abdul Razak dalam kitab Musannaf, Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnad, Al-Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan, maka mereka tidaklah mengawali dalam karya tulis mereka dengan muqaddimah, dengan ucapan hamdalah, lebih-lebih muqaddimah yang panjang. Tidak, akan tapi hanya menyukupkan saja dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mereka masuk ke dalam apa yang mereka inginkan dari kitab yang mereka tulis. Ataupun bisa jadi para ulama itu ketika menulis kitab-kitab mereka setelah menulis Bismillahirrahmanirrahim, bisa jadi mereka mengucapkan secara lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ataupun mengucapkan lafaz yang menunjukkan bahwasanya mereka memuji Allah Subhanahu wa taala, ataupun ada muqaddimahnya, akan tapi hanya sampai di lafaz saja tanpa mereka tuliskan dalam karya tulis mereka. Sebagaimana Al-Imam Ahmad rahimahullah, ketika Al-Imam Ahmad menulis hadis, beliau tidaklah menulis salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun lisannya ketika menulis hadis dan melewati lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam, lisannya selalu mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bismillah tentu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan nama Allah, kemudian dengan apa yang seseorang memulai aktivitasnya, dia memulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti penulis ketika menulis kitab ini tentu dengan nama Allah Subhanahu wa taala dia memulai kitabnya. Ketika seorang makan dan mengucapkan bismillah, tentu dengan nama Allah Subhanahu wa taala dia mulai makan. Begitu juga ketika minum, mengucapkan bismillah, dan artinya dia bismillah memulai minumnya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Arti dari bismillah adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang mengucapkan bismillah, artinya maknanya apabila lafaz yang mufrad disandingkan kepada mufrad yang lainnya, mudhaf ilaih, maka artinya menyeluruh dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna dari bismillah, saya memulai dengan
semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah yang Allah Subhanahu wa taala miliki, yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada nabinya, ataupun Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam kitab-kitabnya, ataupun yang Allah Subhanahu wa taala simpan tanpa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapapun juga di alam semesta ini, maka saya memulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala miliki, yang tidak tahu berapa jumlah dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi ketika seorang memulai bismillah bukan artinya hanya satu nama Allah saja, tidak. Akan tapi nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang banyak, yang semuanya husna. Kemudian arti dari makna dari lafaz Allah, tentu ini adalah lafzul jalalah, lafaz yang menunjukkan keagungan, sehingga tentu ini adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Tentu nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah ini kita dapati hanyalah dari Al-Qur'an, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak boleh memberikan nama untuk Allah Subhanahu wa taala kecuali ada nasnya, ada dalilnya yang tercantum dalam Al-Qur'an dan tercantum juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha, termasuk makna dari fad'uuhu biha, berilah nama-nama untuk Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang Allah miliki. Panggillah Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Kemudian Allah, lafaz Allah ini disebutkan oleh sebagian besar para ulama sebagai nama Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, Ismullahil A'zam, yang apabila Allah Subhanahu wa taala diseru dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi dan memberikan ijabah terhadap apa yang dipanjatkan oleh seseorang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala juga adalah nama yang tidaklah diberikan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh menggunakan lafaz Allah. Karena kosakata Allah itu diambil dari kata al-ilah. Kemudian diberikan di dalamnya alif dan lam yang maknanya akan kita sebutkan, sehingga dibacanya dengan Allah, dengan ada tafkhim, berat ketika membacanya. Dan nama ini dalam bahasa Arab setelah alif lam tidak ada yang membacanya dengan diberatkan, dengan tafkhim setelah alif lam, kecuali dalam bahasa Arab hanya lafzul jalalah, hanya kosakata lafaz Allah saja. Selainnya tidak ada dalam bahasa Arab dalam rangka mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar lagi maha agung. Dan nama Allah Subhanahu wa taala adalah yang memiliki keistimewaan, nama untuk Allah yang diikuti oleh nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Artinya ketika kita mengatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, At-Tawwab, maka kita katakan ini adalah dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita mengatakan Allah itu dari nama-nama Ar-Rahman, tidak. Akan tapi lafaz Allah adalah tabi'ah yang diikuti, tatba'uhu jami'ul asma, yang diikuti oleh nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Seperti dalam surat Al-Hasyr ayat 22 dan 23, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Huwallahu alladzi la ilaha illahu, alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim." Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Sifat-sifat Allah tersebut, nama-nama Allah tersebut, alimul ghaib. Dialah yang mengetahui sesuatu yang gaib. Wasyahadah, dan mengetahui sesuatu yang disaksikan. Huwar rahmanur rahim. Dialah Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim.
Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Allah itu siapa? Al-Malik, yang memiliki kekuasaan, kerajaan. Al-Quddus, yang maha suci. As-Salam, yang maha sempurna dan memberikan kesempurnaan. Al-Mu'min, yang memberikan keamanan. Al-Muhaimin, yang memiliki kekuasaan. Al-Aziz, yang maha perkasa. Al-Jabbar, yang maha kuat. Al-Mutakabbir, yang memiliki kesombongan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala berhak untuk sombong, dan kesombongan adalah selendang Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sekutukan. Maka dalam ayat yang ke-23 Allah sebutkan huwallah, dan setelah dijelaskan siapa Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan 8 nama yang dengannya mengikut kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun makna Allah, artinya al-ma'luh, yang disembah. Al-ma'luh artinya yang disembah secara benar dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sebutkan, Allah diambil dari kata al-ilah. Al-ilah artinya ma'lu, disembah, kemudian ditambahkan dengan alif dan lam sehingga ketika dibacanya dengan lebih berat, menunjukkan dalam rangka pengagungan, dan ini satu-satunya dalam bahasa Arab. Adapun makna al-ma'luh, makna ilah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya kata Allah, saya ini Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali saya. Fa'budni, maka beribadahlah kepadaku. Wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah salat dalam rangka mengingatku. Jadi ini adalah makna Allah, dan ketika seorang mengucapkan bismillah artinya menyertakan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian Ar-Rahman, yaitu Ar-Rahman yang memiliki kasih sayang, milik rahmat. Dan ini adalah termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang hanya khusus digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam tidak boleh menggunakan nama Rahman. Baik itu Rahman ataupun Ar-Rahman tidak boleh, karena nama ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Makna Rahman artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat yang sangat luas lagi besar, yang nama tersebut meliputi segala sesuatu, yang mencakup semua yang hidup. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu dan meliputi semua yang hidup. Adapun Ar-Rahim, yaitu nama untuk Allah Subhanahu wa taala dan bisa juga untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ar-Rahman khusus untuk Allah, kalau Ar-Rahim bisa juga digunakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati nabinya dalam surat At-Taubah ayat 128, Raufur Rahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang beriman sangatlah lembut, dan beliau pun memiliki kasih sayang yang besar. Sehingga Ar-Rahim memiliki makna rahmat yang senantiasa berkelanjutan. Adapun Rahman memiliki makna rahmat yang sangat luas. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tentunya kita tetapkan Ar-Rahim dan Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya
kepada siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwasanya Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang sangat luas, yang rahmatnya itu meliputi semua makhluk hidup, baik itu orang-orang mukmin dan orang-orang kafir, orang-orang zindik, maka mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka kufur, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka rahmat karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim, maka sifat yang Allah Subhanahu wa taala khusus miliki untuk orang-orang yang beriman, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, maka akan nampak sifat Ar-Rahim nanti pada hari kiamat. Wallahu taala a'lam. Insyaallah akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya yang berkaitan dengan i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina. Semoga bermanfaat.